warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Fakri, NIM 19961511, berasal dari kelompok 30. Jadi saya akan mempresentasikan mata kuliah strategi pemasaran dengan judul Pemasaran Digital di Era COVID-19 ini. Nah, untuk contoh brand kali ini saya mengambil dari brand Thanks Insomnia, yaitu sebuah brand clothingan yang berasal dari Indonesia. Who is Thanks Insomnia? Jadi Thanks Insomnia ini adalah sebuah brand asal Indonesia yang bergerak dalam industri fashion yang dijalankan oleh seorang pria berusia 27 tahun bernama Mohan Hazian. Mulai berjalan dari tahun 2011 hingga eksis sampai sekarang. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu bahwa Thanks Insomnia pada tahun 2011 sampai 2012 hadir hanya sebagai sebuah vendor. Barulah ketika memasuki tahun 2013, Thanks Insomnia mulai untuk memproduksi produknya sendiri dan benar-benar aktif sebagai sebuah brand. Digital marketing Thanks Insomnia. Pandemi Corona membuat sebagian besar pelaku usaha besar maupun usaha mikro kecil dan menengah beralih ke platform digital, baik marketplace atau media sosial. Pelaku usaha bisa memanfaatkan media sosial sebagai channel penjualan. Media sosial populer seperti Facebook, Instagram, atau TikTok banyak digunakan sebagai saluran promosi dan berjualan. Pemilihan saluran media sosial juga penting disesuaikan dengan produk yang akan dipasarkan, segmen yang akan disasar. Misalnya Instagram, channel ini dianggap tepat untuk memasarkan jenis produk segmen anak muda seperti pakaian, smartphone, dan aksesoris. Kemudian produk fast moving consumer goods karena memiliki daya tarik visual. Website adalah hal pertama yang akan orang cari ketika mereka mencari produk. Informasi yang diletakkan di website adalah pernyataan resmi yang diberikan kepada pengunjung website. Oleh sebab itu, website menjadi etalase bisnis walaupun tidak menjual apapun di sana. Website menjadi kantor yang dapat dikunjungi siapapun ketika mereka mencari bisnis secara online. Mereka akan memulai menumbuhkan pemahaman mereka tentang bisnis melalui website. Media sosial. Oke, media sosial merupakan tempat orang bersosialisasi dan merupakan tempat yang paling potensial untuk mendapatkan database paling baik. Ada banyak sekali media sosial yang bisa digunakan untuk menjadi pasar lebih dalam. Namun, 3 di antara sekian media sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook, YouTube, dan Instagram. Sedangkan aplikasi penerima pesan WhatsApp atau Facebook Messenger juga menempati posisi yang cukup tinggi. Media sosial tidak bisa dipisahkan dengan pembuatan konten di dalamnya. Satu hal yang bisa dilakukan ketika mengerjakan konten untuk media sosial adalah konten yang organik dan menarik untuk di-share para pembacanya. Dan selain mendapatkan traffic secara organik, bisa juga dengan melakukan pembayaran melalui fitur iklan berbayar yang telah disediakan. Seperti contohnya Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi sosial media yang khusus untuk platform berbagai foto yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke teman-teman sosial medianya. Yang menarik dari Instagram adalah dapat digunakan di semua smartphone dengan berbagai platform sistem operasinya. Dengan semakin banyaknya pengguna Instagram, maka akan sangat berpotensi untuk dialihkan sebagai tempat untuk promosi atau media digital marketing. Seperti Instagramnya Thanks Insomnia, melakukan promosi berupa layout foto produk clothingannya yang sangat rapi dan bagus, sehingga para pembeli tidak harus bersusah payah melihat katalog produk masuk ke website karena di Instagram sendiri sudah lengkap dengan harganya. Selanjutnya YouTube. Media YouTube merupakan media yang paling efektif digunakan di Indonesia. Rakyat kita sendiri mayoritas senang melihat konten digital yang menarik dan unik dengan mempromosikan produk kita berupa video yang dimasukkan ke YouTube sehingga pembeli bisa melihat produk tersebut secara detail. Selanjutnya diskon flash. Dengan melakukan diskon di setiap hari-hari penting pun dapat meraup pelanggan yang lebih banyak. Konsumen dipaksa untuk memilih atau melihat produk diskon yang mungkin mereka tidak memerlukannya, tapi karena tertarik dengan diskon, sudah dipastikan mereka bakalan tergiur. Kesimpulan, di zaman yang terus berkembang seperti ini, sebagai perusahaan harus turut mengikuti perkembangan tersebut dengan tersedianya lahan online yang sangat memudahkan antara konsumen dan penjual, sehingga profit bisa meningkat dengan tajam. Dengan adanya website dan sosial media dapat meningkatkan kepercayaan kepada konsumen yang dapat melihat langsung kualitas produk secara detail tanpa harus datang ke store. Baik, mungkin sekian dari kelompok 30. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.